Bagi Anda pemilik mobil lama atau mobil tua, pasti ada sedikit kekhawatiran saat mengendarai mobil tersebut. Mengingat mobil yang Anda kendarai sudah berumur, pasti komponen dalam mobil tersebut juga sudah sepatutnya untuk mulai pensiun dan diganti, terutama pada bagian kelistrikan. Jika Anda kurang telaten untuk merawat kelistrikan pada mobil, bisa berakibat fatal. Contohnya, kabel konslet yang berujung terbakarnya mobil Anda. Tentu kita tidak mau segala sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada kita. Alangkah baiknya untuk mencegah dari awal. Di video ini saya akan berbagi tips untuk lebih menenangkan hati Anda saat mengendarai mobil tua. Saya akan mempraktekkan cara memasang voltmeter di mobil agar saya bisa melihat voltase kelistrikan mobil secara real time. Ini sangat berguna pada saat ada masalah di sistem pengisian listrik aki. Apabila aki tidak mendapat cukup aliran listrik, maka aki akan drop. Lama-kelamaan akan rusak. Lebih parahnya jika alternator atau biasa disebut dinamo ampere gagal fungsi atau mati di tengah hutan atau di jalan tol. Anda akan kerepotan. Alternator adalah komponen mobil yang cukup penting. Bertugas sebagai pembangkit listrik untuk seluruh komponen-komponen yang membutuhkan listrik di mobil Anda. Contohnya, busi, koil, aki, lampu, kipas AC, audio, dan sebagainya. Jika alternator ini rusak, otomatis mobil tidak dapat pasokan listrik dan tidak bisa dijalankan. Untuk mengatasi hal yang tidak terduga seperti alternator mati, saya akan memasang voltmeter pada mobil saya. Voltmeter ini cukup murah. Saya dapatkan ini di toko elektronik langganan saya dengan harga Rp25.000. Jika Anda mau membelinya di toko online bisa lebih murah. Caranya cukup sederhana. Anda tinggal menyambungkan kabel merah voltmeter pada positif aki dan kabel hitam voltmeter ke negatif aki. Selain bisa untuk mobil tua, Anda juga bisa menggunakan voltmeter ini di mobil keluaran terbaru untuk menambah estetika di interior mobil Anda. Urut kabel bodi, cari kabel yang berwarna merah. Jika sudah ketemu, bisa dipastikan itu adalah kabel dari positif aki. Sambungkan kabel merah bodi ke saklar. Saklar ini berfungsi sebagai on-off ketika akan digunakan atau tidak digunakan. Setelah itu sambungkan kaki saklar yang sebelah ke kabel merah voltmeter. Kemudian sambung kabel hitam voltmeter langsung ke bodi mobil. Skemanya sebagai berikut. Setelah Anda memahami skema yang saya berikan, Anda bisa menaruh voltmeter ini di tempat yang Anda inginkan. Misalnya di samping speedometer atau di lubang aksesoris yang terdapat di dashboard. Yang pasti senyaman Anda asal tidak mengganggu fungsionalitas komponen lainnya. Ini adalah voltmeternya ya. Mungkin saya akan meletakkan ini di sini. Di dalam speedometer supaya dekat dengan sudut pandang saya ya. Jika saya melihat ke depan, bisa lebih leluasa melihat voltmeter daripada saya menaruh di dashboard. Akan sangat kerepotan ya. Harus tolah-tolah begini. Nah, kalau di sini kan gampang. Dekat dengan sudut pandang saya. Jadi pertama-tama saya akan melepas speedometer ini ya. Dan saya pasang voltmeter ini.
Saya copot dulu kabel speedometernya ya. Biasanya di belakang sini diraba saja, pasti ketemu dan copot. Setelah itu lepas speedometernya. Di belakangnya ada soket-soket, bisa dilepas. Ini ada soket 1 dan 2. Setelah itu lepas speedometernya. Saya akan memasang voltmeter ini di dalam speedometer ini, di dalam mekanya, di situ ya, di sini. Nah, ini adalah speedometer yang sudah dibuka. Ini mekanya ya. Saya akan pasang voltmeter ini di sini aja. Karena ini tempat kosong, tidak ada lampu atau indikator atau sebagainya ya. Kalau di sini ada indikator oli, baterai, dan rem tangan. Kalau di sini kosong, bisa saya manfaatkan sebagai voltmeter. Seperti ini. Saya akan memasang mekanya terlebih dahulu. Apakah mengganggu pemasangan meka ini? Bisa dilihat di sini masih jauh ya. Ternyata voltmeternya bisa masuk. Di dalam masih luas, masih sangat luas. Ini sudah saya lubangi sesuai kaki voltmeter. Kaki yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Saya pasang ke sini. Oke, ternyata menancap cukup kuat ya. Sangat pas. Dan ini sangat kuat. Tidak goyah sedikit pun. Seperti ini penampakannya.
Ini dia sudah tertanam di dalam speedometernya, dan kabelnya langsung saya teruskan ke belakang. Ini adalah kabel voltmeternya. Ini adalah tutup dashboard ya. Saya akan tambahkan saklar untuk on off voltmeternya di sini. Saya akan lubangi dulu dan saya pasang saklar ini ya di sini. Oke, sudah terpasang seperti ini. Ini sudah terpasang ya voltmeternya, dan saklarnya ada di sini. Sesuai dengan skema yang saya berikan tadi ya, kabel merah voltmeter sambung ke kaki saklar satu, yang satunya sambung ke kabel merah bodi, sedangkan kabel hitam langsung sambungkan ke bodi mobil. Perhatikan saklarnya, mati, nyala, mati, nyala. Oke, ternyata sudah berfungsi ya. Pemasangan voltmeter ini bisa sangat membantu untuk memantau apakah ada suplai listrik dari alternator atau tidak. Cara mengetahuinya cukup sederhana ya. Anda tinggal mengecek rata-rata voltase saat mesin mati, misalnya 12 volt. Kemudian jika mesin dalam kondisi hidup, harusnya voltase yang ditunjukkan melebihi 12 volt. Bisa 13 volt atau 14 volt. Semakin RPM tinggi, semakin tinggi tegangan yang dikeluarkan. Itu dalam kondisi alternator normal. Yang harus diwaspadai adalah ketika Anda mengecek rata-rata tegangan aki Anda 12 volt ketika mesin mati. Kemudian Anda melihat voltmeter yang menunjukkan angka di bawah 12 volt. Misalnya 10 volt. Dan saat RPM dinaikkan, tegangan akan drop hingga 8 volt. Bisa jadi ada masalah pada sistem pengisian listrik di mobil Anda. Setelah Anda memergoki ada yang bermasalah di pengisian listrik, langsung matikan kunci kontak agar aki tidak semakin drop. Karena jika tidak ada pengisian listrik, kelistrikan dari mesin yang menuju ke busi akan mengambil daya dari aki.
Dan jika daya pada aki habis, mobil akan mogok dan tidak bisa di-starter lagi. Dalam keadaan tidak ada pengisian listrik, langsung melipir ke pinggir jalan, kemudian cek satu persatu kabel listrik, apakah ada yang konslet. Jika benar ada kabel yang konslet, biasanya tercium bau terbakar. Langsung cabut terminal negatif aki sebelum konsleting semakin besar. Jika Anda tidak menemui kabel yang konslet atau terbakar, Anda bisa mengecek apakah ada soket yang kendor, terlepas atau kotor. Jika terlepas, Anda bisa menyambungkan kembali. Jika kotor, bersihkan dan gosok pin soket dengan amplas atau obeng sedikit demi sedikit sampai pin tembaganya terlihat dengan jelas dan bersih. Kemudian sambung soketnya kembali. Itu yang saya alami sendiri 2 minggu yang lalu. Jika Anda memastikan tidak ada soket yang kendor, terlepas atau kotor, hal terakhir yang harus dicek adalah alternatornya. Lepas alternator dan bawa ke tukang servis dinamo untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Jika benar alternatornya yang bermasalah, bisa langsung Anda servis di tukang dinamo. Tapi saran saya jika ada rezeki, langsung ganti dengan yang baru, karena urusan kelistrikan di mobil adalah komponen yang paling vital. Baik teman-teman, itulah tips cara memasang voltmeter di mobil. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Jika tidak suka, silahkan dislike juga nggak apa-apa. Oke, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.